Halo, perkenalkan nama saya Sinta Kusuma Anas. Dalam video ini saya akan membuat puding dan menjelaskan proses kimia dalam membuat puding. Simak videonya. Dadah! Mari kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya sudah saya tulis seperti di video ya. Tahap pertama, kita masukkan susu ke dalam panci. Tahap kedua, kita masukkan tepung agar-agar ke dalam panci yang berisi susu. Tahap ketiga, kita masukkan gula dan sejumput garam ke dalam panci yang berisi susu dan tepung agar-agar. Kemudian aduk hingga rata dan larut. Setelah larut dan rata, panaskan di atas kompor menggunakan api yang sedang saja. Kita masak hingga larutannya mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor dan masukkan remahan Oreo. Aduk hingga rata. Setelah itu, kita siap pindahkan ke dalam cetakan puding dan tunggu hingga ngeset. Ini dia hasilnya. Mudah bukan? Silahkan dicoba. Fase pendispersi dalam pembuatan puding adalah tahap di mana bahan-bahan yang berbeda dicampur hingga merata. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Langkah yang pertama yaitu pemanasan. Pada umumnya, bahan-bahan pengental seperti agar-agar dipanaskan terlebih dahulu. Pemanasan membantu melarutkan bahan pengental dan mempercepat proses pencampuran. Yang kedua, pencampuran bahan kering. Setelah bahan pengental larut, bahan kering lainnya seperti gula atau bumbu dapat dicampur ke dalam larutan tersebut. Pencampuran ini biasanya dilakukan dengan mengaduk perlahan hingga semua bahan tercampur rata. Yang ketiga, pengurangan suhu. Setelah semua bahan tercampur, campuran biasa didinginkan. Penurunan suhu membantu mengatur tekstur puding dan memastikan bahwa bahan pengental mengental dengan baik. Yang keempat, pengadukan terus-menerus. Untuk memastikan tekstur yang adil dan mencegah pengendapan, campuran harus diaduk terus-menerus selama proses pendinginan. Fase pendispersi sangat penting untuk mendapatkan konsistensi dan rasa yang seragam dalam puding. Sifat koloid yang digunakan dalam pembuatan puding. Puding dapat dibentuk dengan memanfaatkan sifat koloid, di mana partikel-partikel kecil dari bahan-bahan pengental seperti agar-agar tersebar merata dalam medium cair, biasanya air atau susu. Proses pembentukan puding dengan sifat koloid melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, dispersi partikel. Agar-agar yang telah dilarutkan dalam air panas berperilaku sebagai koloid, di mana partikel-partikel kecil dari bahan pengental tersebar merata dalam medium cair. Yang kedua, stabilisasi. Ketika campuran didinginkan, partikel-partikel kecil dari bahan pengental mulai saling berinteraksi dan membentuk jaringan gel yang stabil. Ini adalah hasil dari interaksi fisik dan hidrogen antara molekul-molekul agar-agar. Yang ketiga, pengentalan. Sebagai koloid, bahan pengental membantu mengentalkan campuran tanpa mengendapkan partikel-partikel besar. Ini memberikan tekstur yang lembut dan konsistensi yang seragam pada puding. Yang keempat, pemeliharaan konsistensi. Dengan sifat koloid, puding tetap stabil dan tidak mudah menggumpal atau mengendap, sehingga mempertahankan konsistensi yang diinginkan. Dengan memanfaatkan sifat koloid, puding dapat dibuat dengan tekstur yang halus dan rasa yang merata, serta mempertahankan konsistensi yang diinginkan selama penyimpanan. Sekian video pembuatan puding yang dapat saya buat. Sekian dan terima kasih.